Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah beberapa Jumat ya ditunggu-tunggu ini keputusan KPK yang biasa memang mengumumkan perkara besar itu pada hari Jumat. Ya, akhirnya Jumat ini ternyata diputuskan bahwa Yakut ya Khalil itu menjadi tersangka kasus kuota haji. Ini kita mau bilang apa ya? Mau istirja begitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kita mau ngucap alhamdulillah, atau kita mau muas-muasin orang begitu ya, rasain loh. Susah nih sama orang kayak Yakut Khalil itu. Jadi beda sikap ya tatkala yang bersangkutan ini sedang mendapatkan kekuasaan. Itu omongannya tuh sangat tinggi sekali ya, nanti kita akan saksikan lah. Jadi akan kita saksikan insya Allah minimal 3 video nih dari video yang ini. Bagaimana KPK-nya, kemudian kita simak dulu bagaimana Khalil itu, ya Khalil lagi siapa, Yakut ya. Itu jumawa sekali waktu yang bersangkutan ini dekat dengan Jokowi kan. Nah, sekali lagi kita katakan bahwa ini adalah orangnya Jokowi ya. Yang mana seharusnya persangkaan ke sana itu atau kaitan dengan atasannya yaitu Joko Widodo itu seharusnya minimal dipertanyakan, minimalnya, apalagi kalau sampai diselidiki itu sudah bagus. Dan kemarin kita melihat Nadiem Makarim ya, itu kan bawa-bawa nama Jokowi juga tuh ke persidangan, yang mana ya seharusnya lebih berani daripada itu. Itu apa kita bikin video khusus apa enggak ya tentang Pak Nadiem Makarim itu? Tolong tuliskan di kolom komentar ya, apakah mau enggak tuh kita bikinkan video tentang Pak Nadiem Makarim. Karena kalau misalkan ya ada orang yang dari tampang itu, dari muka, dari wajah, atau dari integritas ya, tidak akan korupsi, itu salah satunya saya rasa Pak Nadiem Makarim. Saya rasa itu bisa nanti kita lihat lah. Cuman fokus kita bukan ke situ, fokusnya ke sini sekarang. Yang mana tidak menjadi heran sebetulnya tatkala KPK itu menunggu waktu yang sangat lama, tapi ternyata yang ditetapkan tersangka tetap saja Yakut begitu. Ini pada akhirnya menjadi apa ya, telat. Karena ini bisa saja diumumkan beberapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu apa pertimbangan KPK secara teknis ya. Cuman kalau kita lihat sekarang nih, kalau diurusannya dengan termul begitu ya, entah ini cocokologi mungkin ya. Cuman saya melihatnya begini, ini sekarang posisinya Jokowi sedang bermasalah begitu secara politik. Nah, apakah ada kaitannya dengan itu atau tidak? Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Permasalahan kuota haji ini, apakah Jokowi akan terseret atau tidak ya? Kalau dalam pandangan saya ya, itu seharusnya diseret. Bukan hanya dalam permasalahan ijazah ini, tapi juga kuota haji ini, tapi juga dalam permasalahan Chromebook. Nah, Yakut Khalil ini masalahnya banyak sekali. Kalau kita sebutkan satu-satu itu nggak bakalan selesai. Kita akan lihat saja ya bagaimana keputusan KPK di sini dalam menentukan Yakut Khalil itu sebagai tersangka korupsi kuota haji, yang mana ya nama Khalid Basalamah itu pernah terseret-seret juga, dan saya tidak tahu apakah ini nanti pada akhirnya akan ditetapkan sebagai tersangka atau cuman bodoh saja karena sudah jadi penadah barang ilegal ya, saya nggak tahu itu. Ini kita saksikan saja dulu ya. 2019 splitting atau pembagian kuota haji adalah 92% untuk ibadah haji reguler dan 8% untuk ibadah haji khusus. Atau kalau dari jumlah 20.000 kuota, maka ada sejumlah 18.400 untuk ibadah haji reguler. Artinya bisa memangkas panjangnya antrian para calon jemaah itu menjadi lebih singkat lagi. Nah, sebentar ya untuk refresh dulu. Kalau kita lupa begitu ya, jadi ini kan ada kuota tambahan dari Arab Saudi 20.000 yang mana itu seharusnya bonus supaya orang Indonesia itu antriannya tidak terlalu panjang, tapi yang malah diutak-atik kuotanya, dan itu yang terjadi tadi, hitungan-hitungan angkanya begitu ya. Namun demikian, karena di splitting menjadi 50%, maka kuota haji reguler cuman bertambah 10.000. Nah, ini sebaliknya,
kuota haji khusus yang seharusnya hanya mendapat 8% atau 1.600 bertambah secara signifikan menjadi 10.000. Artinya apa? Pertambahan kuota ibadah haji ini kan juga kemudian berdampak kepada para PIHK atau Biro Travel Haji yang kemudian mengelola kuota haji tersebut melakukan jual beli. Nah, ini ya saya jadi ingat bahan stand up komedinya Panji tuh. Ada polisi yang ditawari oleh Vietnam kalau tidak salah itu ya untuk menjual narkoba ke Indonesia tuh. Ini gimana barang nih mau saya jual ke Indonesia. Si polisi itu bilang, siapa? Teddy Minahasa kalau tidak salah. Saya nggak tahu lah ya namanya siapa lah. Bilangnya begini, ini narkoboy ya yang setengahnya silahkan masukkan ke Indonesia, tapi saya punya bagian. Yang setengahnya lagi ini mau saya tangkap supaya saya dapat jabatan. Demikianlah ya, itu sudah menjadi apa ya, kebiasaan para pejabat lah, atau kita katakan orang-orang yang memiliki kuasa di Indonesia. Begitulah keadaannya, memanfaatkan perkara itu nggak tanggung-tanggung. Ini sudah dapat 20.000 kuota dari Arab Saudi itu, yang mana seharusnya 8%-nya untuk orang yang berduit, yang 92%-nya berarti dia untuk orang-orang yang reguler. Itu kok malah dipindahin begitu. Ya ini sudah mindsetnya orang-orang yang punya kekuasaan kok di Indonesia tuh. Tanya kenapa? Coba saya entah ya analisa di belakangnya apa. Sehingga dalam proses penyidikan perkara ini KPK secara runut melakukan pemeriksaan pihak di Kementerian Agama. Bagaimana proses-proses diskresi itu dilakukan. Apakah inisiatifnya murni top down dari Kementerian Agama atau ada bottom up-nya, ada inisiatif-inisiatif dari bawah seperti dari asosiasi ataupun dari para PIHK ini. Karena pihak tersebut yang kemudian terdampak dengan mendapatkan tambahan kuota haji yang sangat signifikan ya, dari 1.600 menjadi 10.000. Nah ini masuk di sini salah satunya Khalid Basalamah tuh. Saya tidak mengatakan bahwa yang bersangkutan ini tersangka ya, cuman dalam pandangan saya seharusnya itu masuk karena sudah menjadi penadah barang ilegal tuh. Ataukah pengambilan diskresi itu keduanya ada motif dari atas dan juga ada inisiatif dari bawah. Nah kemudian pasca dilakukan pembagian kuota ibadah haji tersebut, penyidik juga menelusuri bagaimana pendistribusian dari kuota ibadah haji tersebut. Bagaimana pembagiannya di asosiasi, kemudian bagaimana juga pembagian dan jual beli yang dilakukan oleh para PIHK. Ya. Sehingga dalam pemeriksaannya penyidik secara maraton melakukan pemeriksaan satu persatu kepada para PIHK. Karena memang praktik jual belinya berbeda. Harganya, kemudian fasilitas yang ditawarkan. Bahkan ada juga PIHK yang belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan ibadah haji dari kuota khusus ini, kemudian kok bisa menyelenggarakan. Nah ini seperti apa praktiknya? Ternyata ada jual beli dari PIHK ke PIHK lain. Nah ini kalau misalkan yang penasaran ya, atau yang belum tahu mengenai praktek ini, silahkan tonton videonya Khalid Basalamah tuh. Itu 1 jam lebih ya, dengan channel Kasih Solusi, dan saya sudah membahas itu panjang sekali ya. Ya lihat sajalah videonya, cuman kesimpulannya bahwa praktek jual beli itu ada ya, dan seharusnya para PHK atau orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam travel haji dan umroh itu harusnya cakap hukum, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam praktek-praktek kong kali kong seperti ini. Karena kalau kita yang di luar melihat ya itu kan pembelaan ya, maksudnya Khalid Basalamah bisa ngomong terserah apa saja yang mau diomongkan begitu, cuman kan kita juga punya penilaian. Kemudian kuasa hukum mereka mau ngomong ya silahkan, itu kan urusan mereka, cuman kita juga punya penilaian begitu, supaya tidak masuk ke dalam permasalahan seperti itu, yang mana pada akhirnya kalau dalam hukum syariat minimalnya itu ghosob, mengambil hak orang lain minimalnya itu ya sudah haram, ya nggak bisa. Dan itu dilakukan oleh para asatidz ya di hadapan umum begitu. Ini mengerikan. Bukan PHK kepada para calon jamaah, termasuk dengan antreannya seperti apa. Karena jual beli ini dilakukan kepada para jamaah baru, maka jamaah yang sudah lama mengantri malah kemudian tersalib ini ya di kuota haji khusus ini. Ya karena banyak duit ya, sama orang yang banyak duit tuh.
Jadi siapa yang bisa membayar lebih cepat, lebih mahal, kemudian bisa berangkat lebih dulu. Termasuk yang direguler juga. Ini kan artinya tersalib, nggak sesuai dengan antrian yang semestinya. Kemudian pendalaman terkait dengan fasilitas-fasilitas yang digunakan. Maka penyidik juga berangkat ke Arab Saudi untuk mengecek secara langsung di lapangan seperti apa fasilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, termasuk ketersediaannya seperti apa, ya, dan juga mekanisme dalam mendapatkan layanan ibadah haji ini, ya, karena dalam sistem pelayanan atau sistem registrasinya itu para PIHK ini di pool, ya, di beberapa titik asosiasi, sehingga nanti yang memasukkan ke dalam aplikasi itu adalah pihak-pihak di asosiasi. Nah, itu kan juga didalami. Nah, berkaitan dengan itu juga penyidik juga mendalami terkait dengan aliran uang dari para PIHK atau Biro Travel Haji ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama atas pengelolaan atau jual beli kuota haji yang dilakukan oleh para Biro Travel itu. Nah, itu sebagaimana disaksikan juga, maksudnya dipersaksikan ya oleh Khalid Basalamah kan, bahwa ada oknum yang minta duit tuh sama Khalid Basalamah. Cuman ya saya rasa begitu ya, itu kan pembelaan yang bersangkutan bahwa saya tidak tahu ini uang dipakai apa dan lain sebagainya, itu kan pembelaan yang bersangkutan. Kalau dilihat dari kacamata warga negara, seharusnya cakap hukum, tahu itu ada permasalahan seharusnya. Ya, jadi apakah ini akan berhenti hanya pada Khalil? Itu ada berita tadi Gus Alex, ya, saya nggak tahu Gus Alex itu siapa. Itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, nanti apakah ini akan berhenti hanya segelintir orang ini, atau ya semua yang terlibat di situ akan dijadikan tersangka? Nggak tahu. Cuman kalau ini adalah barang ilegal, yang mana itu sama saja, ya barang ilegal itu dengan narkoboy sama saja. Ya penadah-penadahnya itu harus dijerat dengan hukuman juga. Ya hukumannya apa ya? Entah. Tidak tahu itu. Semua itu didalami baik oleh penyidik dan juga oleh BPK dalam kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk apa yang ditemukan penyidik di Arab Saudi itu juga kemudian tentunya menjadi pengayaan dalam proses penyidikan perkara ini. Sehingga ini menjadi utuh konstruksinya. Mulai dari awal proses diskresinya yang bertentangan dengan Undang-Undang 8 2019, kemudian pembagian kuotanya, kemudian adanya dugaan aliran uang kepada oknum di Kementerian Agama. Di sisi lain, di kuota haji reguler ini menyusut secara signifikan. Artinya kuota haji yang seharusnya dikelola oleh Kementerian Agama sebesar 20.000 kalau sesuai niat awal, atau kalau berdasarkan Undang-Undang 8 2019 itu maka berjumlah 18.400, tapi ini kemudian menyusut secara signifikan menjadi 10.000. Artinya kuota haji yang dikelola di reguler ini kan berkurang sangat signifikan. Nah, itu yang kemudian didalami kaitannya dengan dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari adanya diskresi yang bertentangan dengan ketentuan dan perundangan. Ya. Nah, kalau perlu juga para pemakainya itu ya. Ini saya udah pakai logika narkoboy aja nih. Kalau perlu juga para pemakainya itu di karantina ya, supaya nggak belagu kalau punya duit itu. Ya hitunglah dulu ada orang ini dari mana barangnya, kemudian bagaimana asal usulnya, apa yang dijanjikan dan lain sebagainya. Ya, jangan-jangan punya duit bayar aja begitu. Itu orang lain tuh kena gosob ya. Ini bukan salah saya. Lah kamu itu pikir dulu. Ya ini haji itu urusan umum. Lah kamu tiba-tiba punya privilege gara-gara punya duit. Pasti ada sesuatu di belakangnya itu. Ya, ini kecakapan hukuman bangsa Indonesia, tolonglah ya. Teman-teman, KPK juga berharap bahwa penanganan perkara ini juga menjadi pemantik untuk upaya-upaya pencegahan kedepannya. Tentu KPK berharap ada upaya perbaikan yang serius terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini, karena ini bagian dari pelayanan publik, terlebih ini terkait dengan pelaksanaan rukun-rukun beragama. Tentu kita semua ingin bahwa haji sebagai ibadah suci tetap terjaga kesuciannya. Sebentar, kami juga kalau KPK punya harapan ya, kami juga punya harapan kepada KPK ya. Tolonglah
urus perkara itu dengan benar begitu. Jadi jangan di-delay, jangan dilambat-lambat, kemudian usut sampai tuntas orang-orang yang berkaitan ya. Karena kita makan masyarakat yang tidak ada kaitannya sama sekali, nggak ada urusan begitu. Ya, dalam pengertian bahwa kita itu menginginkan keadilan itu betul-betul tegak lah. Kita masyarakat kok, udah kamu KPK. Tapi kok melempem sekali ya dalam permasalahan-permasalahan yang ada itu. Jangan sampai korupsi menunggangi dan masuk ke dalam suci dalam pelaksanaan rukun-rukun beragama. Sebentar ya. Dan KPK kemarin waktu dalam permasalahan Jokowi itu, kereta mana? Katanya kan siap untuk menelusuri, untuk melacak, nggak ada kan? Ya sama saja KPK, kami punya harapan ya. Kita juga masyarakat punya harapan kepada KPK tuh. Tolong bener lah ya. Kalau mampu ya mampu, kalau enggak ya enggak. Masih banyak orang-orang berani itu yang mau jadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini kok politis banget ya. Banyak sekali lah analisa politiknya yang kita bisa ambil dari penetapan. Kalau saya lihat sih pemilihan waktunya begitu ya. Pemilihan waktu penetapan siapa Yakut Khalil ini sebagai tersangka. Nah, ini bagian yang bagian yang akan merefresh ingatan kita ya. Bagaimana jumawanya orang ini nih. Dia kan teriak-teriak NKRI harga mati, teriak-teriak FPI adalah organisasi ilegal, HTI pun demikian ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan anggota FPI, tapi saya itu sangat menginginkan FPI ada begitu ya, karena setidaknya itu mengugurkan fardu kifayah nahi mungkar. HTI seharusnya diberikan suara di Indonesia untuk hidup ya. Meskipun saya bukan HTI dan saya tidak setuju dengan HTI. Saya katakan HTI sesat ya. Biar jelas nih. Cuman permasalahannya ini kan negara demokrasi. Mereka harus diberikan ruang untuk berbicara begitu. Ya kecuali dalam tindakan perbuatan kriminal kan harusnya kalau ada perbuatan kriminal yang secara pasti terafiliasi dengan HTI misalkan, ya selesaikan perkara kriminalnya itu. Nah si Yakut Khalil ini kan orang yang bertanggung jawab di dalam pembubaran FPI, di dalam pembubaran HTI begitu. Ini adalah upaya pelemahan Islam yang mana itu dilakukan oleh Joko Widodo ya. Dan mohon maaf saya harus mengatakan dalam keyakinan saya ya, Kapolri itu ikut-ikutan terlibat juga dalam permasalahan ini karena itu orangnya Jokowi begitu. Itu yang saya lihat dan merasa dikhianati betul ya. Kalau saya sebagai orang muslim itu merasa dikhianati betul oleh orang ini dan dia akan ngakunya NU dan segala macam ya. Kita saksikan saja lah apa yang mau dia katakan, apa yang sudah dia katakan ya beberapa waktu lalu saat masih punya kuasa nih. Entah ini kalau tidak salah sebelum menjadi Menteri Agama ya. Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah. Nah kalau Banser masih diam saja berarti belum. Kita tunggu saja nanti. Enggak, Dan urusan HTI itu ya. Sama ketua saya nih. Gebuknya pakai apa, Bos? Gebuk gampang, didoni sama gebuk itu. Gampang aja sebenarnya, gebuk itu banyak sekali alatnya untuk gebuk. Ya kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara, aku nih sebagai warga negara yang cinta negara ini, maka aku akan gebuk kamu. Saya sebagai warga negara yang cinta negara ini ya. Cinta negara ini lah kok. Hak orang lain untuk berangkat haji kamu tilep gitu ya. Cinta negara ini omong-omong ya. Dulu orang kayak gitu omong-omong. Orang yang omongannya paling gede ya cinta kepada negara itu orang yang berlindung di belakang ucapan itu untuk berkhianat kepada negara. Melanggar hukum dong berarti. Ya soal melanggar hukum, kamu lebih melanggar hukum karena pengen mengganti negara ini menjadi bentuk lain. Kan begitu soalnya. Ingin mengganti dasar negara dengan bentuk negara lain itu tidak melanggar hukum apabila dilakukan secara konstitusional. Dan yang dilakukan oleh HTI, kenapa saya katakan mereka itu harus memiliki ruang di dalam demokrasi? Karena sampai saat dibubarkan itu ya, dalam keadaan HTI mereka sebagai HTI, ya, bukan ideologi-ideologi yang terselubungnya tuh, mereka melaksanakan hal itu di halayak umum dengan menggunakan hak institusional mereka dengan berdemonstrasi. Itu yang saya katakan. Sekali lagi saya katakan HTI itu sesat ya, lebih parah daripada ilegal kalau saya rasa ya kata-kata sesat itu. Cuman begitulah adanya kalau yang saya lihat. Jadi omong-omong aja kan begitu. Ya kamu lebih kriminal lagi. Lah kamu korupsi. Khalil lagi Yakut. Halo. Gitu loh, Dan. Kelihatannya Ahmad Dhani masih belum ngerti ya. Jelasin. Kalau kamu melanggar negara ini ya dengan bentuk lain ya,
saya sama Yakut ini ya, saya akan kejar kamu. Oh. Nah, gebukin Kita ya. akan gebukin kamu. Nah, Karena kamu merubah dasar negara itu. Ya? Halo. Nggak apa-apa, saya ini penjara, nggak apa-apa. Tapi saya Jumawa sekali ya. merasa mungkin jelas, ini Indonesia, iya, dasar negara. kita Kalau sama-sama ada yang melanggar dasar tapi Bung negara, Ara, Gus Yakut, berubah. saya merasa yakin semua yang Kurang hadir jelas di lagi, meja silakan Rosi saya jelaskan. malam Enggak, hari sebentar, ini sebentar. punya Tolong cita-cita jelaskan. yang sama. Ya, dalam prakteknya yang merubah dasar negara itu kan orang-orang mereka. Jokowi itu dalam prakteknya yang merubah dasar negara itu. Orang sedang melakukan hak konstitusionalnya dipenjarakan sudah ada begitu, dikriminalisasi ada tuh. Ya, nih Yakut Khalil sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa, yang dikorupsi apa? Kuota haji. Tolong Punya jelaskan nilai yang apakah sama. yang mereka lakukan itu benar? Kalau sampai melanggar negara tadi, merubah dasar negara, kalau kita tidak ada lagi toleransi. Iya. Loh, Oh, iya. Ya kalau kamu berusaha merubah bentuk negara ini Nah, kalau menjadi negara. kalau nih ya. Iya, Kalau enggak. Caranya saya merubah gimana? Caranya saya ya nggak merubah. tahu kamu mau caranya gimana. Loh, Tanya kita sih. Nggak mungkin. Lah kalau nggak mungkin ya kita nggak mungkin gebuk Nggak mungkin. gitu. Jadi Kan kan Kalau sama-sama. nggak tahu caranya, ini kan ngomongin bullshit catat ya, ini. Ansor tambah Taruna Merah Putih akan turun paling depan. Ini ngomongin Nah, bullshit, gitu. Bos. Gimana cara saya merubah negara? Yuk dari tadi ngomong Tadi kalau. Caranya gimana? Sekarang Gimana? berubah, Nggak usah pertanyaannya berubah kalau-kalau, lagi. Bos. Ya itu kalau misalkan orang-orang punya cita-cita misalkan di negara ini menjadi negara Islam, apa salahnya? Mau itu harus juga cita-cita setiap muslim kok. Syariat Islam ditegakkan di wilayah dia tinggal, itu harus menjadi cita-cita seorang muslim. Itu maklumun minad-dini bid-darurah, kita harus punya cita-cita seperti itu. Ya, cuman bagaimana di Indonesia ini cara di dalam mengupayakan untuk menegakkannya itu kan urusan lain. Kalau konstitusional dia tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sekarang. Kalau inkonstitusional demikianlah adanya, dia melanggar hukum. Kan ini debat apa sih sebetulnya? Yakut Khalil ini udah error otak sedari awalnya itu. Cuma delusional ini ngomongnya. Ya, delusional, enggak. betul. Yang ingin Iya dikatakan dong. Ahmad Dhani sebenarnya dia nggak ada, bahkan tidak punya Bukan, niat nggak usah sedikit. saya. Makanya tadi Tidak saya usah bilang. saya. Tidak usah Makanya saya, tadi sorry. saya Sebentar ya, bilang. sebentar ya. Tidak usah Kalau saya. memang nggak ada niat ya kita diam Tidak, aja. Tapi kalau satu, dia punya satu. niat. Ahmad Dhani ngomong dulu. Kalau Ya, begitu gini kenapa ya. seperti gitu ya, kalau dijadikan rujukan ya aksi dijadikan rujukan itu niat tuh nggak kelihatan. Kita jelasin aja sekarang gini. Ya dengerin. Gimana caranya HTI merubah Pancasila? Coba jelaskan. Ya, silakan Mas. Jelaskan. Gimana caranya HTI merubah Pancasila? Kok kamu jadi nanya saya nih? Tapi gimana kan jelaskan. Iya kan karena tuduhan dari Khalil ada tuh, dari Yakut Khalil terus dari Yoket dari Yakut ada nih tuduhannya. Jelaskan yang nggak ada, ini kan omon-omon doang begitu sebagai sebuah apa ya narasi anti terhadap gerakan yang Islamnya terlalu kental, saya rasa begitu. Moderatornya itu Ros. Yang bosnya curiga Wong, Pak Ketua. jelas, kamu kalau Ya. lihat sejarah HTI itu bagaimana dia berkembang dan cita-citanya, itu jelas bagaimana mereka pengen mengganti negara ini. Caranya gimana? Cara tanya Ismail Yusanto, jangan tanya saya. Tidak ada Gimana sih? Saya ini anti HTI, kok Sampai tanya ya. ke saya? Ya kalau menuduh ada tindakan kriminal ya harus dikeluarkan caranya. Caranya bagaimana? Harus ada tindakan kriminalnya itu. Lo niat seseorang itu tidak bisa dihukumi. Ya di dalam hukum positif ya, bukan di dalam hukum syariat. Kalau di dalam hukum syariat ya niatul mukmin itu khairun min amali. Sampean sebagai Diskusinya akan panjang. Ada apa? Ini nggak Ini cukup, nggak waktunya pasti nggak cukup kalau ngomong soal Sampean ini. sebagai Habis ketua ini kita Ansor, bisa bicara di Sampean depan, kedua di belakang sebagai kita bisa ketua Ansor ngomong. harus menjelaskan bagaimana cara HTI mengganti cita-citanya. presiden secara sistematik, Pak. Nah, Jelaskan, Pak. soal cara mereka bisa melakukan banyak hal, Nggak infiltrasi, mereka Tidak masuk bisa. ke dalam Ketua Nggak bisa. Ketua Umum GP Ansor dan anggota Banser, Ya, anggota kehormatan loh. anggota kehormatan yang sekarang nggak lagi. Banser. Udah Saya dicap cabut barusan. itu. Saya sudah cabut. Saya belum. Jumawa sekali kan. Ya, beginilah orang narsistik tatkala memiliki jabatan seolah-olah jabatan itu miliknya, bukan amanat yang harus ditunaikan. Ya kalau jabatan itu milik saya enaknya. Oh ini ada kuota haji ya. Oh saya udahlah kesini kan sekian, kesana kan sekian begitu ya. Oh ini saya ketua Banser nih atau Ansor nih. Oh ya udah nih orang ini nggak cocok sama saya pecat begitu. Kalau jabatan sebagai amanah nggak demikian. Padahal dia saya rasa anggota Enggak, Banser yang paling mulus loh. Kita tuh harus berpikir itu yang sistematik gitu. Jangan asal delusi, jangan berhayal. Bagaimana cara HTI untuk mengganti Pancasila itu enggak mungkin. Konsep Kongres ke depan Jadi kemudian ya dalam kalau tidak salah menuduh FPI masih berkeliaran di bawah ya. Yang jelas yang masih berkeliaran di bawah itu koruptor-koruptor tuh. itu harus benar-benar mengantisipasi situasi kebangsaan yang semakin menurut saya tidak mudah. Ya, tantangan kebinekaan masih saja muncul. Ya, tantangan itu masih saja muncul. Kemudian
kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai tools atau alat ya, untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya. Bentar ya, ulangi. Tangan itu masih saja muncul. Kemudian kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai tools atau alat ya untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya. Nah, sebelum ngomong ngaca dulu ya Yakut ya. Gini, kemarin kan ramai itu masalah NU tuh. Siapa itu? Satu lagi tuh kakaknya itu Yahya ya. Yahya tuh, Gus Yahya tuh. Itu kan dipecat. Yang mana akhirnya islah kan, gak jadi dipecat itu. Ini kan ketahuan dalam pengertian bahwa kalau dalam keadaan Yahya ini dia masih ketua NU dan adiknya ini dijadikan sebagai tersangka korupsi, apalagi nanti kalau sampai terdakwa. Ini kan mau tidak mau ya, kalau KPK-nya ini jujur dan adil, dia harus mengusut orang-orang yang ada di belakangnya. Dan kalau dia masih dalam keadaan sebagai ketua Nahdlatul Ulama, NU-nya juga akan terbawa ya, secara lazim ya demikian. Meskipun kalau sudah lengser pun sama saja akan terbawa karena dalam keadaan Yahya ini masih menjadi ketua NU saat korupsi itu dilakukan begitu. Jadi apa ya? Demikian adanya. Jadi kalau yang dilihat itu adalah kemaslahatan, seharusnya Yahya itu turun saja kemarin. Jangankan ngurus NU, ngurus adiknya aja nggak becus. Kita terusin dulu nih. Meskipun kita sudah bubarkan, mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan semua nih. Ini juga tolong dipikirkan. Ya, tolong dipikirkan sama kamu ya. Yang merugikan negara itu, tolong dipikirkan sama kamu tuh. Tentu kita tidak bisa membiarkan aparatur negara untuk menghadapi mereka sendiri. Ex-HTI, ex-FPI dan yang sejenis gitu ya. Apa mereka korupsi apa? Ex-HTI itu korupsi apa mereka itu? FPI itu korupsi apa? Yang ada mereka itu terzolimi. Mereka itu punya idealisme yang ingin diperjuangkan di Indonesia, dizolimi itu sama orang-orang kayak kamu yang ada itu. Ya, kita tidak bisa serahkan kepada aparatur negara untuk menghadapinya sendiri. Kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, ya, sebagai masyarakat civil society, kita memiliki kewajiban yang sama. Kita siapa? Kita siapa? Civil society. Kamu itu society doang, tanpa civilization itu, nggak ada sipil-sipilnya. Apalagi Ansor dan Banser yang mendeklarasikan dirinya sebagai garda terdepan atas pertahanan NKRI. Garda terdepan pertahanan NKRI. Nih mantan ketuanya ya ngeduk duit. Ini juga tolong dipikirkan. Ya, pikirkan sama kamu ya. Udah selesai itu ya. Nah, ini ya yang aduh gimana ya. Begini dulu ya. Kerusakan yang ada di Indonesia ini sudah terlanjur jauh. Dan salah satu agen kerusakannya itu orang-orang yang saya katakan ya sejenis Yakut ini. Dan kalau Yakutnya di penjara, orang-orang yang sejenis dengan dia itu masih banyak berkeliaran di belakang sana. Yang itu akan sangat mudah sekali di dalam memberikan kerugian terhadap negara. Kita mah nggak ada urusan sekali lagi ya dengan urusan-urusan teknisnya negara itu nggak ada. Cuman kan mau bagaimanapun kita ini warga negara Indonesia yang mana itu kalau secara kolektif adalah kekuatan terbesar dari negara yang bernegarakan sebuah negara demokrasi. Dan kita ini ingin menyuarakan hal itu ya. Terlalu banyak dibohongi kita itu, terlalu banyak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku punya turunan bagus begitu ya. Mereka suka bilang habaib, sama saja keturunan-keturunan NU juga bawa-bawa nama Mbah Hasyim Asy'ari kok. Sama saja bawa-bawa keturunan para pendiri NU yang mana yang berjuang itu kakek-kakek mereka, tetapi yang mendapatkan privilege itu ya anak cucu mereka pada akhirnya. Ini demikian dulu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari terbongkarnya aib-aib diri. Dan mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.